Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Sains. Oke, kali ini kita akan membahas tentang integrasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum atau tentang islamisasi ilmu. Oke, teman-teman, membahas tentang integrasi ilmu agama dan umum berarti menyatukan antara landasan wahyu sebagai latar atau pengikat penyatuan dengan pengetahuan umum, atau tidak adanya dikotomi antara ilmu agama dan umum, akan tetapi bersatu dalam satu paket ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Pada zaman milenial sekarang sangat penting dalam menyatukan ilmu agama dan umum agar menghadirkan kesadaran yang muncul lewat pandangan-pandangan yang lebih harmonis, holistik, dan komprehensif. Pendidikan merupakan salah satu medium terbaik untuk tujuan tersebut. Al-Quran diturunkan kepada manusia di samping sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, juga menuntun manusia untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejak kredibilitas gereja sebagai sumber informasi ilmiah merosot, maka bertumbuh suburlah pendekatan saintifik dalam ilmu pengetahuan menuju ilmu pengetahuan sekuler. Terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu-ilmu umum menyebabkan para ilmuwan Islam berusaha melakukan islamisasi atau integrasi kedua ilmu tersebut. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan maka akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Penyatuan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum lebih condong kepada integrasi interkoneksitas dan mengacu kepada perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Oke, kita bahas aspek-aspek tersebut. Yang pertama adalah ontologis, ya, bahwa ilmu itu pada hakikatnya adalah merupakan pemahaman yang timbul dari hasil studi yang mendalam, sistematis, objektif, dan menyeluruh tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berupa ayat-ayat kauliyah yang terhimpun di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di jagat alam raya ini. Karena keterbatasan kemampuan manusia untuk mengkaji ayat-ayat tersebut, maka hasil kajian pemikiran manusia tersebut harus dipahami atau diterima sebagai pengetahuan yang relatif kebenarannya, dan pengetahuan yang memiliki kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kedua adalah epistemologi, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan instrumen penglihatan, pendengaran, dan hati yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hukum-hukum alam dan sosial atau sunatullah. Karena itu tidak menafikan Tuhan sebagai sumber dari segala realitas termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah dari aspek aksiologi, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan kepada pemberian manfaat dan pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia. Bukan sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Perlu disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari ayat-ayat Allah dan merupakan amanat bagi pemiliknya yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah integrasi antara ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum
Berarti berupaya untuk memadukan ilmu Islam dengan sains dalam pembelajaran. Memadukan bukan berarti menyatukan, karena keduanya memiliki ciri khas yang berbeda yang dapat diintegrasikan untuk menghasilkan suatu gagasan yang baru. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.